Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Sahabat-sahabat di mana saja berada, kali ini saya bertemu dengan Bapak Denny Valdis yang cukup kita kenal di Kota Tanjung Balai, selalu memberikan aspirasinya, inovasinya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat secara umumnya. Baiklah sahabat-sahabat, kita akan bincang-bincang kepada Bapak Denny Valdis tentang seputar isu-isu perkembangan Tanjung Balai. Oke sahabat-sahabat, mari kita dengarkan pandangan dan menurut Bapak Denny Valdis. Selamat malam Pak Denny Valdis. Selamat malam Pak Uco. Apa kabar? Sehat. Sehat Uco kan? Lagi tidak mengganggu nih kan Pak waktunya? Ini yang enggak lah, lagi agak santai. Santai. Ya. Begini Pak, kami menyita waktu Pak Valdis, begitu kami lihat sibuk, namun kami sangat terhormat diberikan Bapak Valdis waktunya pada kami untuk bercerita seputar Tanjung Balai, memberikan inovasi dan motivasi kepada masyarakat khususnya pemerintahan dalam memajukan perekonomian Tanjung Balai khususnya. Gini Pak Valdis, sekarang ini kan ada perkembangan masyarakat baik itu di warung-warung ataupun di kafe-kafe tentang isu-isu pemerintahan sekarang. Menurut Pak Valdis, Narkoba di Pocok, mohonlah kepada Bapak PLT dan sinergi dengan DPRD dibuatlah perda seperti Taptek. Kalau yang kemarin itu Pocok, yang di ini galak-galak ini Kampung Tangguh ini, saya rasa ini kurang greget kalau bahasanya Pocok. Buatlah kayak Taptek. Kalau dia bandar dihukum, dia jangan tinggal lagi di kampung itu Pocok. Ya, usir Pocok. Pindah. Ya, tolonglah. Nah, itu kan di sana kan udah terlaksana itu. Oleh Bapak Ahmad Baktiar Sibarani. Ya, Bupati Taptek. Itulah Pocok ditekankan. Ya, masa kita bersinar katanya tentang narkoba ya. Adalah terobosannya. Ya, jadi kalau yang bandar yang udah menghancur generasi, masa tinggal lagi di situ? Ya, dia dipindahkanlah dia. Ya, dia kan dia ada lihat hukumannya. Kalau hukumannya udah di atas 2 tahun ya, jangan lagi di kampung itu lagi. Ya pemakai direhab. Diberilah dia supaya dia berubah kan gitu Pocok. Ya, mana dia bandar yang udah telah merusak, yang udah yang akan mengapakan generasi itu ya diungsikan lah Pocok. Di mana ya itu ya kebijakan pemerintah lah kan gitu. Ya kita kan gak ada gawe kita ke sana, itu kan pemerintah yang punya tahu dan pemerintah yang bisa melaksanakannya, memprosesnya kan gitu Pocok. Jadi saya lihat semalam ini gini tadi ada ditangkap, saya lihat di di online kan. Itu enggak kurang greget kalau menurut pandangan saya. Hari-hari itu juga ya. Itu juga. Jadi ya adalah solusinya. Kayak di Taptek kan diperdakan tuh udah pindah. Ini timbul orang khawatir. Jadi kalau udah begituan ada kekhawatiran orang kan. Jadi kan nggak mungkin dia gara-gara dia bandar anak istrinya ikut juga pindah kan gitu. Ya kan untuk mengungsi lagi kampung itu. Nah, itu terobosan oleh Taptek, pemerintah Taptek Pocok. Satu itu. Yang kedua ya terapkanlah sekarang ini ya pemerintahan yang menuju good governance, pemerintahan yang bersih, yang baik. Ya, ciptakanlah sekarang ini planning. Habis planning, budgeting. Habis budgeting, kontrol. Ya, keluarkan aja lah aplikasi itu. Proses lah. Jadi ada planning, ada budget, ada kontrol. Berarti e-katalog yang akan diapakan Bapak PLT kita yang akan kemarin saling pendapat dengan Bapak Bobi Wali Kota Medan bisa sinergi Pocok. Karena Tanjung Balai kita ini kecil Pocok 6 kilo. Iya. Ya masa kita kalau itu dilaksanakan Pocok, penerapan itu ini pasti maju. PAD kita nih yang sekarang 60-an M. Saya kalau ini terlaksana 2 tahun lagi bakal 80 ke 90 M, bisa menuju 100 M. Kalau kita sungguh-sungguh. Tentu kalau PAD naik, pasti APBD kita naik Pocok. Pasti. Timbullah kesejahteraan masyarakat. Timbul kesejahteraan masyarakat. Asal ini bisa Pocok. Kalau memang kita sudah adalah porsi-porsi kita memang resmi, memang itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan hukum, ya udah itulah yang kita punya. Selaku kita pejabat publik dan lain-lain, kayak OPD kan pejabat publik juga. Walaupun mereka ASN kan gitu, ya udah itu udah syukuri. Ngapain lagi kesana kemari lagi? Saya ada diterapkan Pocok, mudah-mudahan bagus Tanjung Balai ini Pocok. Saya sangat meyakini 2 tahun ini kalau betul-betul ada terobosan tampil beda, ini maju. 2023 nampak ini kemajuan ini. Tapi kalau tidak juga hanya
hanya ngomong-ngomong aja ya. Kita sebagai penonton aja lah pocok. Apa lagi mau kita lihat lagi? Ya paling-paling dia duduk dari kopi ini ya itu juga yang jadi apa juga lah. Perbedaan pendapat itu juga. Jadi ya jadi buat apa? Tapi kalau ada penerobosan tampil beda ya paten. Penyusunan anggaran nanti di tahun 2022 kan sebelum apa kan KUA PPAS dulu apa kan bersinergi ayo panggil tokoh. Jadi kalau ada penyusunan itu antara OPD dengan DPR ini selaku KUA PPAS sebelum paripurna mereka ini kisi-kisi dulu pocok di komisi masing-masing. Tahu pocok kisi-kisi di lintas komisi. Cuman ini saya anggaran mereka presentasi dulu OPD ini ini gini. Jadi dimasukkan rasional kepada apa kita para legislatif. Jadi kalau memang cocok ya apa. Jadi ini pun kalau kita dengar pun kayak kemarin pun kalau pengapahan APBD pun model sistem cepat. Soalnya ada proses dia. Dia ada proses ya tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan ya dia harus apa dulu dia di komisi masing-masing. Barulah naik ke Banggar, baru nanti macam baru di apa dia disah. Itu dia pocok. Jadi kalau saya rasa pocok kalau itulah dilaksanakan sinergi antara legislatif dengan eksekutif, saya rasa ini berjalan dengan baik pocok. Gak ada berjalan ini. Asal berjalan untuk kepentingan masyarakat. Berputar nih pocok. Roda perekonomian ini berputar dengan baik ini. Asal bisa dijalankan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Iya. Kalau enggak pocok ya jadi kita jadi penonton aja pocok. Jadi kalau namanya kita cerita untuk penerobosan yang mau diproses, kalau yang hanya omong aja, hanya apa namanya ini teori aja ya. Buat apa lah pocok? Yang diomongkan. Hari tahun ke tahun kita jadi juga lah. Nah itu juga lah pocok. Jadi buat apa? Jadi ya itulah kalau memang apa tegas. Makanya ya selaku kepala daerah ya kepada tokoh-tokoh ini ya harus online lah WA-nya apa. Jadi ya siaplah menerima kritikan yang positif. Usulan boleh, usul yang positif Pak gini-gini usul boleh. Jadi siap dia baca. Oh si Polan, oh ini si Polan. Kasih. Udah, kalau saya cocok ya panggil. Apa dia kan ada. Staf ahlinya ada tinggal bidangnya ada. Macam mana nih? Apa si Polan? Jadi panggil lagi tokoh ini. Dirapatkan. Macam mana solusi? Karena untuk kepentingan masyarakat bocor. Kami kan di lapangan banyak menemui masyarakat para tokoh ya. Kami kan ada semacam survei lokal. Ini di luar konteks ini termasuk kepada pribadi Pak Baldis. Yang perlu Pak Baldis jawab saat ini karena publik akan mendengarnya ini. Kami berapa tokoh ada kami tampilkan di Tanjung Balai secara quick count kami. Itu belum kami apakan nanti, tapi masih dalam tahapan kami tanya jawab ke masyarakat dengan figur-figur kami pertanyakan. Di dalam figur-figur itu salah satu Bapak Denny Baldis. Menurut quick survei kami, poin-poin itu ada. Menurut Pak Baldis, ini pertanyaan animo masyarakat kepada Pak Baldis melalui kami. Pak Baldis katanya figur yang layak dan patut untuk tahun 2024. Apa Pak Baldis yang menurut kata masyarakat itu siap gitu? Untuk tahun 2024 ini nanti, apakah itu nanti legislatifnya? Mungkin saja nanti eksekutifnya. Kalau memang udah desakan arus dari masyarakat, kalau memang untuk tujuan yang baik, apa salah pocok? Kalau kita untuk bertarung ini pocok kan, kalau dalam politik ini pocok ada bahasa. Kalau di politik ini mati berkali-kali itu biasa. Ya kan? Kita gagal, kita coba lagi. Ya kan itu biasa di politik ya. Kalau memang kita ada kemampuan dan yang paling utama kesehatan ya, sehat baik-baik. Semuanya baik di dalam situasi yang kita jalanin begitu ya nggak salah 2024 itu kita apa salah kita bertarung kembali kalau memang kita juga diberi kepercayaan untuk mengapakan pemikiran-pemikiran kita untuk Tanjung Balai kan nggak salah kita berkontribusi dengan pemerintah. Kalau memang ada rezeki saya di sana ya saya tetap berkeinginan, tapi apa pocok? Tapi ya itu nanti yang melihat situasi dan kondisi pocok. Kalau itulah yang saya sampaikan pada diri saya pocok.
Makasih Pak Baldis atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat didengar masyarakat, terutama pemerintahan. Semoga kita pemerintahan ini bisa menjadi cimeti, dapat menjadi input dalam memajukan pemerintahan ke depan. Oke, sahabat-sahabat di mana saja berada, kami masih bersama Pak Baldis saat ini membicarakan hal-hal tadi. Namun tunggu kelanjutannya dalam dialog ataupun wawancara ke depan dengan isu yang lainnya nanti. Oke, jangan lupa di channel kami Ucok Stiker Wawancara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke sahabat-sahabat, tunggu selanjutnya wawancara dengan Bapak Denny Baldis. Oke, terima kasih. Inilah channel Ucok Stiker